Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa amaddana bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita ngaji nasihat tentang agama. Dan selain dua minggu sekali. Kita lanjut daripada pertemuan yang lalu, di mana bahwasanya sebagai bentuk rasa syukur kita harus ridho bahwa Allah itu sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi kita, Nabi dan utusannya Allah, bil Qur'ani imamah, bahwa Quran itu adalah sebagai imam atau pedoman kita, Ka'bah adalah kiblat kita, dan orang-orang mukmin itu adalah saudara-saudara kita. Bahkan yang misalkan yang terjadi di Palestina, yang dimana adalah orang-orang Islam, orang-orang mukmin itu adalah saudara kita yang sedang ya dizolimi, dibinasakan. Nah, kita ngaku bahwa kita beriman, berarti orang-orang beriman lainnya adalah ikhwan, yaitu kita saudara kita. Sebagaimana ini semua ya, di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, "Dzaka ta'mal imani", yaitu orang yang merasakan kenikmatan iman. Jadi kalau kita pengen merasakan kenikmatan iman, siapa mereka? Yaitu mereka adalah man radiya billahi rabbah, yaitu orang yang ridho Allah itu ya Tuhan mereka, Tuhannya dia. Pengen merasakan kenikmatan atau kelezatan iman itu yang kita harus ridho. Sebelum kita lebih jauh tentang masalah kita ridho kepada Allah, bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, definisi ridho itu apa? Ridho adalah kita rela berlapang dada atas semua pemberian Allah, itu ridho. Dan dalam kondisi apapun, kondisinya senang kita ridho, kondisinya lagi nggak senang ya kita ridho atas ketentuan-ketentuan Allah tersebut. Itu namanya ridho, definisi ridho. Artinya setiap apapun yang terjadi atas ketentuan Allah, baik saqiyun au sa'idun, baik kita digolongkan orang-orang yang celaka ataupun orang-orang yang bakal bahagia, ini pun kita harus ridho dan rela kita atas ketentuan Allah ini. Jangan kita gugat. Ya, emangnya Allah itu mahkamah konstitusi yang bakal digugat? Ya, nggak bisa kita menggugat atas ketentuan Allah. Artinya ketika sudah begitu, berarti kan kita kudu pasrah saja yang ada. Nah, artinya lebih baik kita pasrah daripada kita menggerutu. Kedumel. Ya Allah, gue begini amat sih. Atau dan lain-lain sebagainya. Ini dari sebuah hadis Nabi. Jadi ridho itu berarti kita akan menemukan daripada kenikmatan iman ini. Wabil Islami dina, wabi Muhammadin nabiyya. Tentunya kita juga ridho bahwasanya ini agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah, dan kita juga menganut Islam ini harus ridho. Wabi Muhammadin nabiyya, dan juga bahwasanya Nabi Muhammad itu ya nabi kita. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi salasa marrat." Ini berarti ada sebuah amalan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berkata hina pada waktu subuh atau pagi-pagi. Berarti ada sebuah amalan deh. Wahina yumsi, dan juga pada sore hari dia berkata salah sama rotin dengan kalimat-kalimat 3 kali saja. Apa yang kalimatnya? Raditu billahi rabba, pagi atau subuh, pagi dan subuh. Wabil islami dina, wabi Muhammadin nabiyya. Ini setiap
Pasti kalau masih kecil itu diajarin lagi dulu pertama. Rodi itu bila pasti. Itu isi saya tuh udah ngajarin yang TK apa yang PAUD kita. PAUD kalau TK udah gede. Kalau PAUD dong jujurnya EP sih. Yang ngomongnya masih ada itu ngajarin pegel. Anda masih PAUD kan? Hah? Coba ngajarin PAUD mah kan bukan tamyiz. Kalau tamyiz mah enak lebih pintar. Kalau PAUD mah kan belum tamyiz. PAUD Bilang jangan pada bercanda ya, tetap aja jangan mikir. Pagi dan sore mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya kana haqqan 'alallahi ayyurdiyahu. Maka ia berhak mendapatkan keriduan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi punya hak tuh gila. Maka Allah akan memberikan keriduannya. Ridho ini kan begini nih. Ridhonya begini. Kita taruh dalam sebuah keluarga. Ada anak. Taruhlah emak saya punya anak, ada namanya Romli, ada namanya Soleh, ada namanya yang lain. Yang dasarnya emang kalau misalnya, kalau saya yang bandel, Romli yang paling bager, pokoknya udah kagak ada lagu-lagunya dia mana? Udah gak ada lagu-lagunya. Adiknya Soleh bandel juga, ya kan? Iya bikin masalah mulu. Maka bentuk sebuah keriduan itu begini. Ini Soleh kalau minta apa-apa dikasih, tapi diomelin dulu. Buat apa sih lu? Buat ini tuh, buat ini tuh. Nah tapi kalau orang yang bader mah yang gak bader, kadang-kadang ditawarin, lu ngapa diem aja nggak mau minta? Nah, kadang-kadang nggak minta aja udah dikasih. Betul nggak begitu? Makanya jangan pada iri. Kalau orang tua kadang-kadang pilih kasih sama anak, emang dia yang bagus. Curhat menjadi tablet tuh. Hah? Enggak. Kita nyontohin video beli sama-sama bandel. Sama-sama sing domelin. Ya, artinya begitu. Allah itu akan kasih bagi hambanya yang ridho, kadang-kadang udah kasih aja. Gitu. Jadi jangan kita makanya Allah nggak kasih gua, enggak. Sedangkan ketentuan yang lainnya tetap ketentuan Allah. Biasanya begitu. Kita langsung kalau secara logika. Semuanya, dari segi semuanya, semua nikmat yang Allah kasih sama kita. Maksud daripada ridho terhadap hadis di atas ini apa? Wa'lamu ma'asyiral ikhwan. Ketahuilah oleh semua. Ya, kalau di sini bahasanya ma'asyiral ikhwan, kecuali apa kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu, kita ini dianggap saudara. Ketahuilah oleh kalian semua saudara-saudaraku, annahu, bahwa sesungguhnya man radiya billahi rabba, yaitu orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhannya. Berarti kita sudah ngamalin bagaimana nih kita ridho pada Tuhannya. Lazimahu ayyarbu bitadbirihi wa ikhtiyarihi lahu. Maka ketika kita ridho bahwa Allah sebagai Tuhan kita, maka kita wajib untuk mentaati semua peraturan-peraturannya. Kalau kita udah pasrah, maka kita harus mentaati semua peraturan-peraturannya. Wa bimurri qadaihi, dan juga semua tentang ketentuan-ketentuannya. Kalau tadi adalah peraturan atau ketentuan yang pahitnya. Ya apa saja yang pahit di antara kita ini, yang kita terima dari sebuah kepahitan hidup itu apa? Ya udah pokoknya pasti ngomongnya celaka, musibah dan lain-lain sebagainya. Bukan hanya itu, bahwa semua kepahitan itu kita tidak mampu untuk melaksanakan kebaikan. Kita tidak bisa meluangkan waktu untuk beribadah, kita tidak bisa membantu terhadap sesama dan semua lainnya. Itu adalah sebuah kepahitan. Jadi bukan hanya musibah dan lain-lain, itu bukan hanya itu saja. Kita tidak bisa menghindari dari sebuah maksiat, itu sebuah kepahitan juga. Ya, gua berbuat dosa. Itu bagian daripada ya, maka bersyukur. Yang salah satu bentuk rasa syukur adalah kita terhindar dari perbuatan dosa, dan sebuah kesabaran adalah kita sabar dalam sebuah ketaatan. Dalam sebuah ketaatan itu penting bersabar, karena dalam sebuah ketaatan banyak ujiannya, Pak. Bisa jadi saat ini dalam sebuah ketaatan bisa jadi sedang dijalani oleh putra. Biasanya orang dalam menuju hijrah cobaannya banyak. Jadi kalau misalkan terjadi sama ente harus lebih istiqomah lagi. Allah akan uji itu sebagai Tuhannya.
Biasanya kalau kita hijrah, ini ada aja cobaan. Gue pengen bener pengen bener mau ngapain? Gue mau ngaji, mau ini, gue mau berbuat baik semuanya. Kemarin habis ini aja diuji kita dengan sebuah ketaatan itu. Ada aja kadang-kadang pengen ngaji, ada tamu lah, ada inilah, ada jangan lu mau ngajak janjian, kan gitu. Dan itu pasti terjadi. Maka kita juga harus hidup atas ketentuan yang pahit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ayyamna'a bima qasamahu lahu minar rizki. Kita juga kudu nerima apa adanya. Apa adanya apa? Apa adanya dari pemberian atau pembagian rizki yang telah ditentukan sama Allah. Hasud itu apa sih? Hasud itu kan orang mendapatkan kenikmatan kita yang enggak ridho, itu namanya hasud. Maka salah satu bentuk kecil hasud itu, gue kecil amat sih, gue pengen kayak Jiebo, rezekinya. Dia dagang, Jiebo. Nah, dia nggak boleh begitu. Udah, kita terima padanya tentang pembagian. Maka bentuk yang paling nikmat itu, kalau kita terima kecilnya nikmat, apalagi besarnya. Begitu ya, semuanya. Karena la yashkurillah la yashkuril katsira, la yashkuril qalila la yashkuril katsira. Orang yang enggak bersyukur atas sesuatu yang kecil, belum tentu dia bisa bersyukur atas sesuatu yang besar. Artinya pembagian rezeki Allah sudah tentukan. Kita juga harus ridho itu. Wa ayyudawi ma ala ta'atihi. Terpenting adalah ini, kita kudu konsisten dalam sebuah ketaatan. Walaupun memang kadar keimanan kita ini ya biasa dah. Yazid wa yagus. Ya, turun naik. Kalau lagi benar ya benar banget. Kadang-kadang itu udah dia. Tanda. Nah, ya kita ya sih gue terus ada yang enak dilihat ya kita. Ya. Enggak menafikan semua kita. Akhirnya ya kita bukan wali banget. Yang penting bang kita nanti kita dibarengin sama Nabi Muhammad bareng-bareng sama wali. Kayak begitu kan ya. Wa yuhafidu ala faraihi wa yajtaniba ala wa yajtani maharimahu. Ya, maksud daripada ridho juga, ridho kepada Allah itu adalah salah satunya lagi. Kita juga harus menjaga atas kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Ini harus dijaga. Yang wajibnya kita jaga, perintah-perintah Allah kita laksanakan, wa yajtaniba maharimahu. Tentang masalah maksiat kepada Allah ini pun harus kita hindari. Berusaha untuk menghindari. Wa yakunu shahiran inda balaihi. Dan juga ketika bagian daripada kita ini termasuk orang yang ridho kepada Allah sebagai Tuhan kita, adalah yaitu kita kudu bersabar atas yang menimpa musibah pada kita. Makanya dalam sebuah kitab yang dikarang oleh Syekh Zainuddin dikatakan gini, orang yang sakit, yang kena musibah, apakah langsung diberikan pahala bagi mereka yang sakit? Maka ulama berpendapat salah satunya adalah orang ini diberikan pahala dengan sebab sakitnya atau sebab musibahnya, bukan sebab dia tertimpanya, tetapi karena dia bersabar ketika mendapatkan musibah itu. Walaupun ada ulama lain mengatakan dapat aja, asal udah sakit dapat pahala, menghapus dosa. Ada dua pendapat. Kita benerin yang kedua ya, yang enak ya. Aneh begini bilang, wah gue lagi mau dihapus dosa. Ya enggak, mata gue belekan. Berarti gue mau hapus dosa, ya kan? Lain-lain sebagainya. Ini pendapat para ulama. Ada dua pendapat tersebut. Takut saingan ya. Ya kudu sabiran inda balai. Kita kudu bersabar ketika diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syakiran li ni'maihi. Wajib kita bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Ini bentuk daripada kita ridho sama Allah. Muhibban liqaihi, kita juga rindu. Jadi kita coba dah rindu untuk nanti kita bertemu dengan Allah. Kalau kita rindu, nanti kita rindu akan ibadah kepada Allah. Nah ini bisa ditanamkan dari sekarang. Ya Allah, kayaknya gua kalau nggak lagi kayaknya nggak enak banget. Nah gitu. Ya Allah, kayaknya gua kalau misalkan nggak ini nggak enak banget. Jangan, ya Allah, gua kalau nggak ke toko sebelah nggak enak banget. Kayak gitu kan, ada dulu. Ya. Muhibban liqaihi, kita rindu, ya, rindu untuk bertemu dengan Allah. Radiyan bihi wakila. Ya. Kita ridho atas sebuah wakilah. Apa itu wakil?
sebagai tempat penampung sebuah harapan. Jadi harapan kita mintanya sama Allah. Makanya hati-hati ya. Sebab manusia ada sebuah kekecewaan. Apa kekecewaan itu? Karena tidak tidak tercapainya sebuah harapan. Yang paling kan dilarang harapan itu kepada selain kepada Allah. Kalau harapan kepada Allah itu memang harus. Maka ada namanya harapan kepada manusia, apa namanya? Berharap kepada selain Allah. Maka ketika berharap kepada selain Allah akan menemukan kecewaan. Pasti. Karena yang tidak pernah mengecewakan ya Allah. Janji-janji yang mungkin tidak ditepati akan menimbulkan sebuah kekecewaan. Atau ucapan-ucapan yang memang kita tidak sengaja, maka akan menimbulkan kekecewaan kepada sang pendengarnya. Tapi tidak ada kecewaan ketika kita menaruh harapan kita kepada Allah. Allah al-wakila, sebagai penampung harapan. Terus lagi Allah wawaliyah. Wawaliyah itu adalah Allah sebagai tempat pemutus perkara. Nah, pokoknya perkara apapun diputuskan oleh Allah. Ya. Serah. Mau dia derita, mau dia nanti di akhirat begini, itu Allah semua yang memutuskan. Wakafila, ya, ridho atas semua Allah yang punya sifat kafila. Kita berlindung dari segala mara bahaya dan juga malapetaka. Kita berlindung kepada Allah. Allah punya sifat kafilah. Kafilah itu ya kita butuh perlindungan kepada Allah dari semua mara bahaya dan juga malapetaka. Pasti harus kita lindungi kepada Allah. Mukhlisan lahu fi ibadatihi. Tentunya ketika kita menganggap kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, ya kita harus ikhlas ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah. Memang ikhlas itu apa sih ikhlas? Ya rela, ridho apa? Aku mau ikhlas banget gua mah. Ya. Ikhlas itu kalau saya mendefinisikan ikhlas itu memang tidak bisa dikatakan. Kita tahu ada surat Al-Ikhlas namanya. Surat apa Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Judulnya apa? Surat Al-Ikhlas. Tapi tidak pernah ada kalimat ikhlas di dalam surat itu. Itu kan surat judulnya Al-Ikhlas. Tapi yang dijelaskan ikhlas itu apa? Ya di situ bahwasanya ikhlas kita itu terus larinya kepada Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Terus Allahus samad, Allah tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi membahas tentang Allah ketika ikhlas itu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang menyamainya. Itu artinya ikhlas. Tidak ada kalimat ikhlas di dalam judul ikhlas. Kalau kita berarti apa artinya? Bahwa ikhlas itu tidak perlu disebutkan. Cukup dia yang tahu. Kita ngomong gue berikhlas banget, gak mati. Kita nggak pernah, kecuali kita dan Allah yang tahu. Wa mu'tamidan alaihi fi ghibatihi wa syahadatihi. Ketika kita menganggap kalau kita itu ridho Allah sebagai Tuhan kita, berarti kita semua harus menyerahkan diri kita fi ghibatihi wa syahadatihi, di dalam lahir maupun batin, serahin hidup kita. Makanya dalam sebuah doa ketika kita pertama sholat setelah takbir, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, itu sebenarnya kita udah pasrah sama Allah. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadah hajiku, terus wa mamati, matiku, wa mahyaya, hidupku, lillahi, untuk bahasanya kita hanya karena Allah. Terus kita bisa nentang apa kepada Allah? Kita ridho namanya Allah itu sebagai Tuhan kita. La yagza'u fil muhimmati illa ilaih. Kita jangan pernah takut menjalankan tugas-tugas kita sebagai seorang hamba, karena bentuk kehambaan kita ini selalu, kita ini tujuan kita kecuali kepada Allah saja. Makanya dalam sebuah firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini Allah ngomong nih. Kalau bahasanya Allah yang berfirman ini. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Jadi Allah ini ciptain kita dan juga jin. Yang pertama itu yang diciptakan itu jin. Malaikat itu kelasnya pas dua. Pertama jin. Jin itu berarti pertama dari surga.
Karena jin ada sifat sombong, ya, karena ada nur Nabi Muhammad menciptakan Nabi Adam. Allah ciptain jin, wal insa, dan juga manusia. Nah, berarti Allah itu punya tujuan atas ketentuan Allah. Ciptakan jin dan manusia, semuanya tidak ada penciptaan kecuali kembalinya kepada Allah. Kita kemana-mana. Berarti Allah nyiptain kita buat ibadah kita kepada Allah. Terus jangan salah artikan, berarti gue kudu ibadah terus dong nyari. Yang namanya mencari nafkah kan ada namanya ibadah makhluk, ibadah ghair makhluk. Begitu. Di dalam sebuah hadis saja, hadis Arba'in nomor 25. Kullu tasbihatin shadaqah, kullu tahlilatin shadaqah. Apa kata ketika misalkan seorang sahabat bertanya, apa yang membuat amal kami bertambah? Kata Nabi dijawab, setiap tasbihmu untuk badanmu itu shadaqah. Dan setiap tahlilmu yang kau bacakan itu juga bentuk shadaqah atas tubuhmu. Sampai terakhir, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Sampai engkau malam mendiduri kepada istrimu itu pun shadaqah. Ya mau ya. Nah, mulai dari. Artinya kita punya istri, kita ngajakin kepada istri kita, berarti kita sedang bersedekah. Makanya ngomong, mah, sedekah yuk, sedekah gitu. Istri saya masih gituin, bela sedekah. Kata hadis Nabi begitu, sampai yang namanya berintima meniduri istri kalian itu pun bentuk sedekah. Lalu bertanya sahabat, apakah benar yang demikian ya? Lalu dijawab Nabi, apakah engkau tidak merasakan ketika engkau meniduri bukan sesuatu yang halal akan mendapatkan dosa? Kita berzina, dapatnya dosa. Maka sesuatu yang halal pasti mendapatkan pahala, kata Nabi. Itu hadis nomor 25. Ya. Ya, sebagai bentuk ibadah. Karena ketika bukan pada yang halal adalah perbuatan dosa. Wah, ini makanya laki-laki siap-siap dia cari. Ntar saya tulis, tinggal saya kirim. Bacain di depan ini. Wala yu'awilu fi qada'il hajat illa alaihi subhanahu wa ta'ala. Kita jangan pernah bergantung tentang ketentuan hajat kita kecuali kepada Allah. Jadi jangan kita gantung orang lain. Nah itu bentuknya gantung orang lain, itu pasti kecewa kita. Itu tentang masalah kita ridho kepada Allah. Jadi semuanya kita tentuin aja, ya Allah. Ya, makanya saya selalu sampaikan, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari rumah kita ridho banget, kayak orang misalkan lu udah kayak enak pada malu nih, misalkan lu kasih apa aja, lu minta apa aja tentang gue, kan begitu kalau dari rumah. Ini berarti aja. Wa man radiya bil Islami dina, barang siapa yang ridho bahwa agama Islam itu sebagai agamanya, azama haramatuhu wa sya'airuhu. Ini yang terpenting. Kita ngaku sebagai agama Islam dan kita ridho, kita memeluk agama Islam. Maka tugas kita adalah memperhatikan atau kita mengagungkan syiar-syiar agama Islam, dan juga kita harus memperhatikan sesuatu yang dilarang di dalam agama Islam. Ini berarti kita harus ikuti. Yang pertama, tugas kita adalah mengagungkan syiar-syiar di dalam Islam. Terus kita juga harus memperhatikan semua larangan-larangan dalam agama Islam. Makanya dalam sebuah definisi daripada agama itu apa agama? Agama adalah ma yad'u ashabal uqul ila qubul ma huwa minar rusul. Ini definisi agama dalam kitab Nasuhul Ibad kalau nggak salah, karangan Syekh Nawawi Al-Jawi. Bahwa agama itu adalah mayatu ashabal ukul, yaitu aturan-aturan Allah yang diperuntukkan. Nih aturan ini buat siapa? Ashabal ukul, orang-orang yang mempunyai akal. Jadi aturan agama ini teruntuk orang yang berakal. Siapa yang berakal? Manusia. Benar. Makanya tidak ada aturan Islam dalam binatang, karena tidak sesuai dengan pri kebitangan. Jadi manusia yang berakal, dan ini aturan ini ditentukan kepada orang yang berakal. Ila qubul, bahwa aturan agama Islam ini qubul, harus kita terima. Siapa yang menurunkan risalah ini? Allah yang menurunkan risalah ini. Ma huwa minar rusul. Aturan ini harus kita terima, sesuatu yang datang daripada utusan-utusan Allah, Rasulullah. Ini agama Islam adalah perintah Allah yang datangnya dari Rasulullah SAW. Maka kita sebagai orang berakal, ini kita aturannya buat kita.
Terus apa lagi? Akal itu apa? Akal itu adalah jawharun ruhaniyun khalaqallahu ta'ala muta'alliqan bi badil insan ayyurafa bil haq wal batil. Yang namanya akal itu adalah jawharun ruhani. Jawharun itu artinya permata ruhani, bukan permata itu kan sesuatu yang mahal. Berarti orang yang punya akal itu kita dikasih sesuatu yang mahal oleh Allah. Ruhani bukan jasadi. Maka saya bertanya, akal adanya di mana? Ada bentuknya nggak akal, Pak Haji? Nggak ada bentuk akal. Katanya ini akal, bukan. Ini di otak. Kalau akal kita Justru karena berakal itu kita bisa ngakalin. kalau ini juga nggak juga. Nggak ada, akal itu nggak ada bentuk. Makanya namanya ruhani, ruh. Kalau kita pikir, oh ini juga ya akal. Di mana akal? Apakah di otak? Wallahualam. Kalau misalkan akal itu ada di otak, kamu juga punya akal, punya otak, dan bakal punya akal ketika akal itu adanya di otak. Ternyata akal itu kita tahu, tapi kita belum ini. Jauharun ruhaniyun, permata ruhani, sesuatu yang mahal permata. Khalaqallahu ta'ala, Allah ciptakan ini akal buat siapa? Dinisbatkan kepada manusia saja. Dan akal kita harus bekerja. Ini fungsi akal itu apa? Ayyurafa bil haq wal batil. Tugasnya akal adalah mengetahui mana itu yang benar hak dan mana itu yang batil. Tugas akal itu berarti menyaring nih. Maka orang yang punya akal berarti dia akan menjalankan perintah. Maka ketika ada orang yang melanggar aturan Allah, berarti dia akalnya sedang nggak bekerja. Tinggal pikir aja. Kita udah ngaji fikih ya. Ngaji fikih bagi orang kan akil balik. Orang yang berakal dan sudah balik wajib menjalankan sholat, puasa dan lain-lain sebagainya. Akil. Jadi akil balik itu orang yang berakal dan sudah balik wajib menjalankan. Ternyata ada orang nggak puasa di jalan. Kita harus nonton. Ada orang lagi merokok aja gede, orang Islam, berarti kita husnu. Dia berbaik sangka, oh berarti dia akalnya lagi konser. Udah gitu aja. Berarti dia OGDJ bisa jadi. Ya misalkan gitu kan. Nah, terus ada orang nggak puasa lagi teman kita, berarti mau lagi kurang ini. Karena aturan Allah itu buat orang yang berakal. Tidak menjalankan aturan Allah berarti sedang konser. Saya rasa begitu saja. Ya, wa ya'awi wa sya'airi agama haramatihi wa sya'airi. Tapi dalam definisi tadi, nanti ada dalam definisi pengampunan, maka dia Allah Maha Pengampun. Ya enggak, pasti menerima taubatnya orang-orang yang minta ampunan sama Allah. Udah itu mah. Jangan dibenturin itu. Udah gitu enak aja. Semakin tahu kan kita juga semakin bisa menyaring sesuatu yang jelek dan yang buruk. Nah, saya rasa cukup segitu. Walam yazal mujtahidan bima yu'aqiduhu wa yaziduhu ruhusan wastiqamata minal ulum wal amal. Tuh ada satunya. Ya, jadi bahwasanya kita nanti karena pembahasan daripada kita harus istiqomah dalam ilmu dan juga amalnya nanti panjang. Saya rasa cukup. Nanti silakan atau mau tanya atau mau langsung rapat silakan atau mau langsung ngopi dan lain sebagainya. Silakan.